Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai pemahaman tentang les Galih Kelor dan fosil Galih Kelor. Biasanya itu tidak bisa merasakan apa-apa. Kalaupun bisa dan peka, itu biasanya hanya merasa lurus begini tidak. Lalu pertanyaannya, apakah ini berkodam? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryo Timur Channel. Pada kesempatan kali ini saya kembali mengulas sedikit tentang jenis batu cincin yang biasanya bisa dipakai untuk liontin atau mata gelang, tapi kebanyakan dipakai untuk mata cincin dan mata liontin gitu. Karena warnanya yang terkesan elegan, hitam meskipun hitam, tapi kalau sudah memfosil atau setengah membatu, karena ada juga yang masih dalam bentuk kayu atau galih, ada juga yang setengah membatu, dan ada juga yang sudah 100% membatu, sehingga disebut fosil Galih Kelor. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai pemahaman tentang les Galih Kelor dan fosil Galih Kelor. Sebenarnya itu sama dalam artian sama-sama fungsinya, sama-sama energinya. Hanya saja perbedaan dari segi bahannya, bahan alaminya. Yang disebut les Kelor adalah sesuatu, katakanlah ada kayu yang menempel pada pohon kelor tersebut sehingga membatu bersamaan dengan pohon kelor tersebut atau Galih Kelor tersebut. Kayu lainnya yang ikut membatu dan menempel di situ, itulah yang disebut dengan les Kelor. Tapi kalau fosil Galih Kelor itu adalah galihnya, atau fosil kayu kelor itu kayunya yang membatu. Tapi yang saya pegang ini fosil galihnya. Nah, ini asli fosil Galih Kelor yang sudah membatu, yang usianya mencapai ratusan bahkan ribuan tahun sehingga menjadi batu di dalam tanah. Untuk energinya, energi fosil Galih Kelor itu cukup halus sebenarnya, sehingga bagi sahabat-sahabat yang belajar mendeteksi, yang masih tidak belajar, biasanya itu tidak bisa merasakan apa-apa. Kalaupun bisa dan peka, itu biasanya hanya merasakan sedikit energi, kesannya sedikit. Sebenarnya energinya itu kuat, hanya saja energinya sangat halus, cukup halus, sehingga hampir tidak terasa. Juga mempunyai energi yang bisa menenangkan secara alami, sehingga si pemakainya itu bisa merasa nyaman. Apalagi kalau sudah diproses, dalam artian dibentuk seperti kubah atau mata cincin ini, sehingga energinya makin lebih membaik atau lebih sempurna, karena bentuk itu juga mempengaruhi energi alam. Kalau bentuk yang bagus untuk melipat gandakan energi fosil Galih Kelor secara alami, itu bentuknya usahakan seperti bulat, seperti kubah yang di bagian belakangnya ini tidak lurus begini, tidak, tapi agak begini, jadi seperti kubah gini, agak cembung sedikit di bagian bawahnya. Itu akan dapat menghimpun energi secara alami lebih kuat dibanding bentuk yang tidak beraturan. Karena secara alami bentuk juga mempengaruhi, sehingga bentuk yang tidak beraturan itu akan berefek yang sekiranya efeknya itu sangat sedikit, karena tidak, ibarat kita berjalan itu tidak tentu arah, tidak fokus. Kecuali dengan bentuk yang sedemikian rupa, itu berbeda lagi. Nah, ini adalah fosil Galih Kelor yang sudah saya poster melalui sarana minyak dengan doa-doa dan keyakinan dalam hati tentunya. Kalau versi saya tidak ada doa khusus, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau versi saya itu doa versi Islam, karena saya beragama Islam. Gitu teman-teman. Untuk sahabat-sahabat yang ingin mempunyai fosil Galih Kelor, usahakan bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi, tidak asal-asalan, karena bentuk juga mempengaruhi, begitu teman-teman. Dan biasanya kebanyakan orang-orang itu menyebutkan bahwa Galih Kelor tersebut itu diisi kodam atau di asma. Kalau saya tidak pernah bermain-main dengan kodam dan tidak
pernah mengisi-isi suatu benda dengan kodam, karena saya tidak suka jika benda tersebut itu sengaja diisi dengan kodam. Itu saya. Kalaupun selain saya itu terserah, kembali ke pribadi masing-masing, lain orang berbeda. Dan kalaupun cincin Gali Kelor yang saya pakai itu tanpa sengaja dihuni kodam, nah itu tidak masalah. Nah, itu artinya Tuhan menghendaki bahwa benda tersebut untuk dihuni kodam. Nah, di luar kesengajaan saya dan di luar niat saya, dan karena saya tidak pernah berniat mengisinya. Kalaupun ada, itu kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu pertanyaannya, apakah ini berkodam? Nah, iya, yang ini tanpa kodam, yang ini berkodam. Yang cincin warna putih ini berkodam fosil Gali Kelor, dua-duanya fosil Gali Kelor. Yang ini tidak ada kodamnya. Dari awal saya tidak pernah mengisi kodam, saya hanya memboster dan mengasahnya sedemikian rupa. Memboster saya melalui sarannya minyak dan doa tentunya, yang didasari dengan keyakinan, sehingga apa yang terekam di dalam fosil Gali Kelor ini itu adalah niat saya untuk memboster Gali Kelor ini. Sekali lagi, kalaupun ada kodamnya, itu karena Tuhan menghendaki, bukan karena niat saya. Lalu, apa kodamnya di dalam batu cincin ini, batu kelor yang saya pegang ini? Apapun kodamnya, yang jelas kalau kodam yang hinggap di fosil Gali Kelor, itu selalu kodam yang baik, kodam yang positif. Secara alami memang begitu, energinya ini juga positif. Kalaupun ada kodam yang jahat, itu tidak bisa menghinggapi atau berada di fosil Gali Kelor. Karena energi Gali Kelor secara alami pun itu sudah positif, sehingga yang negatif tidak akan bisa masuk ke Gali Kelor. Makanya saya biarkan, dikarenakan apa? Gali Kelor ini adalah suatu benda yang sengaja diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diperuntukkan manusia agar dapat dipergunakan hal yang positif. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Untuk keterangan lebih lanjutnya bisa lanjut membaca deskripsinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.